Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z. Ferry menyampaikan malam hari ini berjudul Hidup di Hadirat Allah. Mengasihi Allah adalah ukuran yang menentukan sejauh mana seseorang memiliki kecemerlangan dalam manusia batinianya. Bagaimanapun kecemerlangan ini akan terpancar dalam kehidupan seseorang. Kecemerlangan ini adalah kecemerlangan yang tidak ditemukan dalam kehidupan manusia pada umumnya. Bagi orang yang berhasrat mengasihi Tuhan, segala pergumulan hidup akan membuka mata hatinya untuk mengerti bahwa mengasihi Tuhan adalah kehidupannya. Seseorang yang mengasihi Tuhan pasti memiliki sikap yang membenci dosa. Bukan saja perbuatan yang melanggar hukum, melainkan juga segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itu pasti dibencinya. Sejatinya inilah yang dimaksud dengan memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Pergumulan hidup menghadapi pencobaan sebenarnya hendak memberikan kita hati yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan merupakan dasar dari kesediaan orang percaya untuk mengiring Yesus. Kalau dasar ini benar, apapun akan rela kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan menghendaki sikap hati yang benar di hadapannya. Sikap hati yang benar itu adalah mengasihi Tuhan. Tuhan tidak mempermasalahkan dosa-dosa yang sudah kita lakukan, bahkan keadaan kedewasaan kita hari ini. Tuhan menghendaki agar kita memiliki hasrat yang kuat untuk mengasihi Dia. Sikap hati ini sangat dihargai Allah. Dalam hal ini, yang paling utama adalah bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan. Upaya yang benar orang percaya yang sudah dewasa untuk mencapai kesucian hidup dilandasi hati yang mengasihi Dia. Hanya orang yang mengasihi Allah yang dapat menjadi mempelainya. Banyak orang Kristen yang terkunci dalam ikatan percintaan dunia sehingga tidak mampu lagi mengingini Tuhan. Tuhan tidak pernah dirasakan sebagai kebutuhan, sehingga tidak memiliki kehausan akan Tuhan. Orang Kristen seperti ini, kalau tidak bertobat dan berbalik secara radikal kepada Tuhan sampai selamanya, tidak pernah mengalami kehausan akan Tuhan. Ini berarti ia menjadi mempelai dunia. Dengan demikian, ia tidak pernah menjadi mempelai Tuhan. Orang yang menjadi mempelai Tuhan pasti berdiri di pihak Tuhan. Keberpihakan kita terhadap Tuhan diukur dari hal ini, yaitu apakah kita sungguh-sungguh telah mengabdi kepada Tuhan atau tidak. Kita harus memeriksa diri dengan jujur apakah kita telah benar-benar mengabdi kepada Tuhan dengan segenap hidup atau belum. Mengabdi kepada Tuhan dengan segenap hidup berarti sepenuhnya kita hidup hanya untuk kepentingan Tuhan. Orang yang berdiri di pihak Tuhan rela dimiliki Tuhan sepenuhnya dan rela menggunakan semua yang ada padanya tanpa batas bagi kepentingannya.
Seharusnya kehidupan orang percaya sepenuhnya merupakan perjuangan untuk pekerjaan Tuhan. Pengorbanannya meliputi harta, jiwa, sampai penderitaan fisik. Hal itu akan membentuk gaya hidup seperti yang diperagakan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah profil dari seorang yang telah kehilangan hidup, namun memperoleh hidup yang baru. Gaya hidup seperti ini, jika terus dikembangkan, akan sampai pada kualitas hidup. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia pasal 2 ayat 19 sampai dengan 20. Ini juga yang dimaksud dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4, bahwa orang percaya sudah mati, hidupnya tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sampai pada level ini, seseorang dapat disebut sebagai hidup baru di dalam Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang pantas disebut sebagai pengikut Kristus. Seorang pengikut Kristus akan selalu hidup di hadirat Tuhan. Memang sebenarnya semua orang harus hidup di hadiratnya, tetapi tidak semua orang Kristen menyadari dan mau menghargai hadiratnya tersebut. Hal ini terjadi sebab banyak orang Kristen sibuk dengan segala urusan fana yang tidak membawanya kepada persahabatan dengan Tuhan secara benar. Orang yang tidak hidup dalam hadiratnya tidak hidup dalam pemerintahan kerajaan surga. Maka jangan harap ia diperkenan masuk hadiratnya. Orang-orang seperti ini pasti tidak menghormati Tuhan secara pantas. Kenyataan dalam hidup, banyak orang Kristen yang tidak hidup di hadirat Tuhan. Pada waktu seseorang di gereja, ia berusaha menghayati ada di hadirat Tuhan. Tetapi di luar gereja, seakan-akan ia hidup tanpa Tuhan. Hal inilah yang membuat seseorang tidak hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Orang yang tidak hidup di hadirat Tuhan pasti tidak akan pernah dapat mengasihi Allah, namun mengasihi dunia dan tidak hidup di pihak Tuhan. Ia tidak membela pekerjaan Tuhan, tetapi membela kesenangan dan keuntungan diri sendiri. Inilah orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Betapa malang orang Kristen seperti ini, yang merasa yakin bahwa dirinya sudah mengenal dan dikenal oleh Allah. Lebih kuat lagi keyakinan mereka bahwa mereka sudah menjadi orang Kristen yang baik, karena pihak gereja menyatakan bahwa mereka sudah menjadi umat Allah. Bahkan kadang ditambah dengan predikat sebagai umat pemenang. Padahal mereka adalah orang-orang yang akan ditolak di kerajaan surga. Selamat malam. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.